Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Alhamdulillah pada hari Minggu yang cerah ini, pada tanggal 19 November tahun 2023, kita bisa menapakkan kaki di sekitaran situs Astana Gede Kawali, yang dimana situs Astana Gede Kawali erat kaitannya dengan Galuh, baik ditinjau daripada sisi historis, kemudian arkeologis, dan juga yang paling esensial adalah di mana tempat ini mengandung banyak sekali makna dan peninggalan-peninggalan yang relevan dengan Galuh. Kami dari Prodi Pendidikan Sejarah yang mengampu mata kuliah kegaluhan pada kesempatan hari ini membawa para mahasiswa tingkat 1 untuk melakukan praktik yang terkait dengan Galuh yang diimplementasikan tinggalan-tinggalannya di Astana Gede Kawali. Pada pagi hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kang Seno, Wilujeng Enjing. Kang, ini merupakan sahabat saya yang merupakan beliau praktisi dan sekarang bekerja di Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ciamis, yang beliau merupakan sahabat saya yang nanti akan mendampingi dan membersamai kita semuanya dalam eksplorasi situs Astana Gede Kawali ini yang berada di Dusun Indayasa, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Sebelum ke paparan yang ada di sini, mungkin saya akan menjelaskan tentang arti Kawali sendiri. Kenapa sih Kawali dulu dipilih menjadi salah satu Purasaba. Purasaba itu ibu kota dari kerajaan Galuh. Setelah Galuh sendiri itu berdiri dari mulai 612 dari Karangkamulyan atau Bojong Galuh sana, yang sekarang menjadi situs Karangkamulyan. Kemudian tahun 1333 dipindahkan ibu kotanya ke Kawali. Nah, Kawali itu kalau menurut legenda, mungkin pernah mendengar, kalau legendanya berkata bahwa Kawali berasal dari kata wajan atau katel. Itu secara geografis memang, kalau kita melihat dari dataran tinggi, Kawali itu merupakan dataran cekungan. Cuman kalau menurut sejarah, kalau kita lihat dari beberapa naskah, kita ambil naskah primernya, yaitu dari Sakandang Karesian atau Amanat Galunggung. Kawali itu adalah suatu tempat yang sudah disediakan dari abad 12 dan 10. Bahkan sudah terbilang di sana ada dua bahasa. Kawali itu adalah salah satu singkatan dari bahasa Sunda, yaitu Kamawanohan Lingga Ingkana, disingkat menjadi Kawali. Satu A dan B, Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Unidal, masuk ke dalam untuk mengeksplorasi lebih jelasnya. Ya. Nah, ini kan Nah, ini ada aksara kuno di Sunda di sini. Kalau mungkin kita menyebutnya dengan aksara Kaganga. Ini aksara kuno Sunda pada abad 1300-an isi memakai aksara seperti ini. Dan ini media yang dipakai untuk membuat prasasti itu media batu yang berjenis andesit atau batu vulkanik. Itu kebanyakan karakteristik dari Sunda itu biasanya memakai jenis batu seperti ini. Dan di dalamnya juga ini memberitahukan atau menginformasikan Prabu Niskalawastu Kancana lah, beliau juga yang telah memperindah keraton pada waktu itu, memperindah atau merombak keraton kerajaan Sunda Galuh Kawali, yang keratonnya itu dinamai dengan Keraton Surawisesa. Nah, di sini juga ada salah satu amanat dari beliau yang memang sekarang dijadikan moto Kabupaten Ciamis, yaitu Pakena Gawe Rahayu, Pakeun Heubeuh Jaya Dewa. Nah, itu jadi beliau itu berharap semoga nanti yang menghuni di Kawali ini ada yang membiasakan diri berbuat kebaikan supaya lama di dunia. Artinya lama itu bukan berarti abadi, tidak meninggal atau tidak apa, tetapi adalah karyanya supaya tetap dikenang. Ada apa saja di dalamnya? Ada pesan ya yang sangat bermakna. Ada juga yang dipakai oleh moto Kabupaten Ciamis, Pakena Gawe Rahayu, Pakeun Heubeuh Jaya Dewa.
Ini kalau masyarakat Kawali atau masyarakat Sunda menyebutnya adalah batu palinggi atau batu porsi. Palinggi itu artinya adalah kursi, tempat duduk. Batu palinggi. Nah, ini fungsinya dulunya adalah tempat penobatan raja. Jadi berbeda dengan singgasana. Kalau singgasana itu beradanya di keraton, kalau ini beradanya di Kabuyutan. Kabuyutan ini yang sekarang menjadi situs-situs seperti Asana Gede, seperti Karangkawe, itu namanya Kabuyutan. Yang kelima di sini, dan di sini disebut juga oleh masyarakat Sunda atau masyarakat Kawali menyebutnya dengan batu tapak atau sang hyang tapak, ada juga yang menyebut seperti itu, atau juga ada yang menyebut dengan batu kolenjer. Nah, kita bedah arti kolenjer sendiri itu adalah panata mangsa, atau kalau dengan bahasa sekarang mungkin kalender, tempat perhitungan, itu kalender. Jadi bisa kita lihat di sana itu berbeda dengan prasasti yang lain. Ini unik sekali, yang ini ada bekas 2 telapak kaki dan 1 telapak tangan, dan juga ada kotak-kotak di sana, garis-garis yang berbentuk kotak-kotak yang semua jumlahnya itu ada 45 kotak di sana. Ya, ini ada salah satu makam di sini, makam penyebar Islam. Makam penyebar Islam ini beliau namanya itu adalah Dalem Adipati Singacala. Dalem Adipati Singacala, ya. Karena ada gelar adipati itu setara dengan bupati kalau sekarang. Pada waktu itu beliau diutus oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Cirebon ya? Ya, dari Cirebon untuk menyebarkan Islam ke daerah Kawali dan Priangan Timur sebetulnya. Nah, di sini beliau tidak sendiri, nanti kita lihat satu ulama lagi di sana, dan beliau ini di tahun 1643 beliau selain menyebarkan Islam, beliau juga menjadi bupati pertama di sini, di bawah naungan Cirebon pada waktu itu. Karena di sini sudah tidak ada tatanan kerajaan karena sudah dipindah ke Bogor tadi. Ini ada salah satu ulama, beliau adalah ulama yang memimpin. Kalau tadi adalah ada Adipati Singacala itu bupati pertama di sini, kalau beliau sebagai pemimpin para ulama yang diutus dari Cirebon sebagai pimpinannya. Makanya dalam bentuk makamnya juga ini berbeda. Kalau kita hitung panjang makamnya ini 6-7 meter. Ini adalah kalau Sunda itu identik dengan siloka atau simbol. Ini cuma simbol saja sebagai simbol penghormatan dari masyarakat. Saking besarnya jasa beliau di tempat ini artinya. Jadi saking besarnya jasanya gitu di tempat ini. Makanya dibuat makamnya sedemikian rupa ya, panjang 6-7 meter. Di bawah batu lingga ini itu dikebumikan atau disemayamkannya abu jasad dari Dyah Pitaloka atau Putri Citra Resmi, yang tadi terjadi beliau gugur di Palagan Tuban yang melakukan bela pati pada waktu peristiwa Bubat tersebut. Kanan kita ini sudah ada semacam penguat dari bronjong, besi, kawat besi dan batu. Tapi kalau dari menilik daripada atau melihat daripada sejarahnya, di sini dimungkinkan dulu ada yang disebut dengan mata air Cikawali. Kenapa mata air? Karena kalau kita lihat sekitar ini pohon bambu ya, dan pohon bambu besar itu merupakan hal yang bisa menyimpan cadangan air.